Warren Buffett, investor legendaris yang kita semua tahu, baru-baru ini buka-bukaan soal sesuatu yang bikin heboh, gaji para CEO yang naiknya nggak kira-kira. Kata dia, ini bukan soal kerja keras atau kinerja super loh, tapi lebih kayak sebuah permainan yang udah diatur. Nah, kita bakal bedah dua strategi tersembunyi yang dia ungkap. Jadi pertanyaannya, gimana sih caranya gaji CEO itu bisa gede kali banget? Apa mereka beneran kerja, katakanlah ratusan kali lebih keras dari karyawan biasa? Menurut Buffett, jawabannya simpel, enggak. Kuncinya itu ada di sistemnya. Dan sekarang, kita bakal bongkar sistem itu bareng-bareng. Oke, biar kebayang segede apa masalahnya, kita lihat angkanya. Coba mundur ke tahun 1965. Dulu, rasio gaji CEO sama karyawan biasa itu 21:1. Udah lumayan jauh ya. Tapi sekarang, siap-siap kaget, rasionya meledak jadi 280:1. Ini bukan lagi sekedar kenaikan gaji biasa, ini udah transformasi total. Nah, menurut Buffett, lonjakan gila-gilaan ini tuh bukan kebetulan. Ini semua hasil dari dua strategi utama yang emang sengaja dirancang buat naikin gaji terus-menerus. Yuk, kita kupas tuntas strategi yang pertama. Oke, pertama-tama kita dalami dulu seberapa parah sih masalah kesenjangan 280:1 ini. Coba deh lihat contoh dari raksasa teknologi. Di tahun 2022, CEO-nya Google, Sundar Pichai, dapat bayaran $226 juta. Iya, Anda nggak salah dengar, $226 juta. Belum lagi Satya Nadella dari Microsoft atau Tim Cook dari Apple, gajinya puluhan juta dolar juga. Nah, angka-angka fantastis inilah yang jadi gambaran nyata dari masalah 280:1 yang lagi kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke strategi nomor satu yang dibongkar Buffett. Dia nyebut ini semacam permainan loncat gaji. Kenapa? Karena di permainan ini, standarnya nggak pernah turun, cuma bisa naik, naik, dan naik. Terus siapa dong biang keladinya? Anehnya bukan si CEO-nya langsung. Ada pemain kunci di balik layar yang namanya konsultan kompensasi. Tugas mereka kedengarannya sih mulia ya, nontuin gaji yang adil. Tapi justru disinilah letak masalah utamanya. Gini cara mainnya, si konsultan ini ngumpulin data gaji CEO-CEO lain di perusahaan sejenis. Terus data itu disodorin ke Dewan Direksi. Nah coba pikir deh, ada nggak Dewan Direksi yang mau bilang, oh CEO kita kinerjanya di bawah rata-rata? Ya nggak ada kan? Jadi kalau gaji CEO mereka di bawah median atau rata-rata, pasti langsung disaranin buat dinaikkan. Hasilnya? Tentu aja nilai mediannya jadi ikut naik. Tahun depan siklus ini keulang lagi. Terus begitu, tanpa henti, dan semua gaji jadi ikut keseret ke atas. Buffett sendiri punya istilah yang belak-belakan banget buat ngegambarin proses ini. Dia bilang ini cuma naikkan, naikkan, dan beres. Simple kan? Ini nunjukin betapa otomatisnya proses ini, hampir kayak pakai rumus aja. Dan ternyata, bukan cuma Buffett yang mikir begini. Jack Bogle, pendiri Vanguard yang juga legendaris, nunjuk ke masalah yang sama persis. Jadi dua raksasa di dunia investasi ini setuju. Konsultan kompensasi inilah yang jadi jantung dari sistem yang udah rusak ini. Oke, itu tadi strategi pertama. Sekarang kita lanjut ke strategi inti yang kedua. Kali ini kita ngomongin pihak yang seharusnya jadi wasit atau penjaga gawang dalam sistem ini, Dewan Direksi. Secara teori, di dalam Dewan Direksi itu ada yang namanya Direktur Independen. Tugas mereka di atas kertas itu keren banget, ngasih penilaian objektif, dan yang paling penting, ngelindungin kepentingan para pemegang saham. Terutama soal, ya itu tadi, gaji CEO. Tapi itu kan teorinya. Kenyataannya, kata Buffett beda jauh. Coba bayangin, Anda jadi Direktur Independen, dibayar $300.000 setahun bahkan lebih. Tugasnya cuma datang rapat beberapa kali. Kata Buffett, yang penting jangan bikin ulah. Insentif buat diem dan nggak nantang status quo itu gede banget. Nah, ini dia poin kuncinya. Para direktur yang katanya independen ini punya insentif pribadi yang kuat. Mereka nggak mau kehilangan posisi enak dengan gaji ratusan ribu dolar itu. Plus, kalau mereka baik sama CEO, bisa jadi mereka direkomendasiin buat jadi dewan direksi di tempat lain. Akhirnya apa? Kepentingan mereka jadi lebih condong buat nyenengin si CEO daripada ngebela pemegang saham. Jadi, independensinya dipertanyakan.
Oke, jadi kalau sistem yang sekarang ini bermasalah, terus sistem yang benar itu kayak gimana? Nah, ayo kita coba bandingin keduanya biar jelas bedanya. Di satu sisi, kita punya sistem ratchet yang dikritik Buffett tadi. Gaji cuma didasarin dari perbandingan sama CEO lain, terus disetujuin sama dewan direksi yang bersahabat. Nggak nyambung sama sekali sama kinerja. Nah, di sisi lain, ada sistem yang ideal, sebut saja sistem penyelarasan. Di sini, gaji itu diikat langsung sama kinerja perusahaan, terutama seberapa besar nilai yang berhasil diciptakan buat para pemegang saham dalam jangka panjang. Jelas beda banget kan? Kalau mau lihat contoh nyata dari sistem penyelarasan ini, ada satu studi kasus yang menarik banget, meskipun super kontroversial, paket gaji Elon Musk di Tesla tahun 2018. Gimana sih cara kerjanya? Unik banget. Musk itu gajinya $0, sama sekali nggak digaji. Bayarannya murni dari opsi saham yang baru bisa cair kalau dia berhasil mencapai target-target yang luar biasa sulit. Misalnya, naikin nilai pasar Tesla sebesar $50 miliar untuk setiap tahapannya. Intinya simpel. Elon Musk baru bisa jadi kaya raya kalau dia berhasil bikin para pemegang saham kaya raya duluan. Tentu, paket ini kontroversial banget. Di satu sisi, ini contoh sempurna dari penyelarasan insentif antara CEO dan pemegang saham. Buktinya pemegang saham sampai 2 kali menyetujui paket ini. Tapi di sisi lain, angkanya yang mencapai $56 miliar itu dianggap kelewatan sama banyak orang. Apalagi kalau dibandingin sama gaji rata-rata karyawan Tesla. Ini jadi sorotan tajam soal masalah ketimpangan kekayaan. Semua perdebatan ini akhirnya ngerucut ke satu kutipan keren dari partnernya Warren Buffett, Charlie Munger. Kalimat ini benar-benar jadi inti dari semua masalah kompensasi. Tunjukkan insentifnya, dan saya akan tunjukkan hasilnya. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Kalau kita pakai pola pikir Munger ini buat ngelihat sistem gaji CEO yang ada sekarang, kita harus berani bertanya, dengan sistem insentif yang seperti itu, hasil seperti apa sih yang sebenarnya lagi kita ciptakan?